Shalom, puji Tuhan, kita akan lanjutkan renungan tema besar kita pada minggu ini, yaitu otoritas Alkitab. Nah, kekasih Tuhan, Alkitab memiliki otoritas untuk mengarahkan kita agar kita memuliakan dan menikmati Allah. Nah, kekasih Tuhan, Allah terlebih dahulu memberikan firman-Nya yang tertulis kepada bangsa Israel. Ketika mereka sedang berada di dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah bagi mereka. Nah, Allah menjumpai mereka di Gunung Sinai. Allah menuliskan 10 perintah pada 2 loh batu dan memberikannya kepada Musa. Allah juga memberikan banyak hukum dan pengajaran lainnya kepada Musa. Dan Musa pun menuliskannya. Nah, kekasih Tuhan, walaupun ini hanya sebagian kecil dari Alkitab jika dibandingkan dengan apa yang kita miliki sekarang ini, dengan Alkitab yang kita miliki sekarang ini, bangsa Israel ini menyadari bahwa bisa membaca dan menyimpan firman Allah benar-benar merupakan hak istimewa yang indah. Mari kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, "Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini." Kekasih Tuhan, Allah jauh lebih besar daripada kita, sehingga kita tidak mungkin dapat menemukan Allah dengan cara kita sendiri. Allah harus memberitahu kita seperti apa Allah dan bagaimana memuliakan Allah, atau kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara memuliakan Allah kalau Allah sendiri tidak memberitahukan kepada kita bagaimana caranya. Nah, kekasih Tuhan, Allah itu baik. Dia memberikan firman-Nya di dalam Alkitab sehingga kita dapat mengenal dan menyenangkan Allah. Kita lihat di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, "Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini." Nah, kekasih Tuhan, hal-hal yang dinyatakan Allah bagi kita ada di dalam Alkitab. Itu yang diberikan Allah bagi kita. Karena itu tidak mungkin Alkitab itu salah, karena Allah tidak pernah salah. Oleh karena itu, Alkitab memiliki otoritas untuk mengarahkan kita agar kita memuliakan Allah dan menikmati Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, rajin-rajinlah membaca dan belajar Alkitab agar kita tidak kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Kita tetap pada arah dan tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Allah. Rajin-rajin baca dan belajar Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.